Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa kembali bertemu teman-teman. Mungkin agak sedikit perubahan ya untuk jadwal kita. Sebelumnya kita jadwalkan setiap hari Jumat, tapi ternyata hari Jumat itu ada program seminar dengan sekolah-sekolah mitra. Jadi kita harus rubah jadwalnya. Nanti dibicarakan lagi ya. Ini dari Fuad Abi diusulkan hari Minggu sore. Tetapi kalau teman-teman mau ada perubahan, silakan nanti didiskusikan dengan Abinya. Insya Allah. Kalau sayanya tidak ada kegiatan apa-apa, insya Allah bisa aja mengisi gitu. Jadi nanti dimusyawarahkan lagi. Tapi kalau hari Minggu sore juga nggak masalah, bagus juga. Atau mau hari yang lain juga tidak masalah. Jadi nanti saya minta info dari Fuad Abi ya, nanti dimusyawarahkan lagi dengan teman-teman semuanya, kira-kira mau hari apa. Asal tidak mengganggu kegiatan sekolah dan kegiatan asrama, insya Allah bisa dilaksanakan. Gitu. Siap, baik. Oke. Untuk hari ini kita akan membahas sebuah topik ya, insya Allah akan saya share topiknya. Gimana, sudah kelihatan? Sudah, Bi. Ya. Kita akan membahas sebuah topik yang berjudul respect. Jadi nanti akan beberapa bagian ini, memang kebanyakan nanti saya persiapkan presentasi ini dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin nanti sambil teman-teman belajar bahasa Inggris ya. Respect itu artinya rasa hormat atau rasa takzim kepada seseorang. Nah, ini yang harus kita pelajari pada hari ini. Kita mulai saja ya. Oke, kita mulai dari pengertian respect. What is respect? Respect artinya it's how you treat others. Artinya adalah bagaimana kamu memperlakukan seseorang. Jadi respect itu artinya bagaimana sikap kamu terhadap seseorang, bagaimana kamu memperlakukan seseorang. Jadi misalnya kalau nanti kalian tinggal di asrama, kalau ada orang yang lewat di samping kalian, bagaimana kalian memperlakukan orang tersebut, apakah diam saja, apakah menyapa, ataukah memberi salam. Nah, itulah yang disebut dengan respect. Ya. Respect adalah bagaimana kalian memperlakukan orang lain. And it's being considerate of people's feelings. Tapi jangan lupa bahwa dalam respect itu kalian harus mengkonsiderasikan atau memperhatikan perasaan seseorang. Jadi apa yang kalian lakukan, apakah itu akan dirasakan baik atau buruk kepada seseorang. Nah, sudah pastinya karena kita di sini belajar kebaikan, nah kita inginkan bahwa kalian memperhatikan atau mengkonsiderasikan perasaan baik dari orang tersebut. Jadi ketika kalian bersikap memperlakukan orang lain, berarti kalian memperhatikan bahwa kalian harus memperhatikan perasaan orang lain tersebut. Orang tersebut akan merasa baik ketika kalian perlakukan. Nah, itu yang kita inginkan dari kalian.
It's recognizing the value of people, property, the environment, and yourself. Jadi respect itu harus juga melihat beberapa nilai. Nilai apa? Nilai yang ada pada seseorang, pada sesuatu, pada lingkungan, dan pada diri kalian sendiri. Jadi begitu luas nilai yang kalian harus perhatikan, yang kalian harus pahami, yang kalian harus recognize nilainya itu, nilai yang ada pada people atau pada masyarakat. Nah, kita harus perhatikan. Berarti kalau tadi kita kasih contoh, kalau kalian bertemu dengan orang berpapasan, berarti kan kalau kalian mau memberikan nilai kepada masyarakat, berarti kalian harus memberi salam. Seperti itu. Nah, bukan hanya pada masyarakat, kepada properti juga penting. Properti itu artinya apa? Properti adalah segala sesuatu yang selain manusia ya, biasanya yang benda mati. Nah, itu juga penting. Kalian nanti di sekolah, kalian ada kelas, di kelas itu ada banyak peralatan, nah kalian juga harus respect terhadap alat-alat tersebut. Nah, sekarang di rumah, kalian di rumah tinggal di kamar, misalnya di kamar kalian ada tempat tidur, ada lemari, nah kalian juga harus respect terhadap benda-benda tersebut. Nah, respectnya seperti apa? Sudah pastinya berbeda dengan respect kepada manusia, yang tadi kalau manusia kalau ketemu harus beri salam. Nah, kalau dengan properti seperti apa? Respectnya berarti dengan menjaga mereka baik-baik, menggunakannya dengan baik, menjaganya. Nah, itulah bagian dari respect kalian kepada property. Begitu juga kepada lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar kalian. Ada binatang, ada tumbuhan, dan ada entitas-entitas lain yang ada di lingkungan kalian. Nah, itu perlu kalian respect juga. Terhadap tumbuhan, misalnya kalau kalian punya taman di depan rumah, berarti harus disirami, harus dibersihkan. Nah, itu bentuk rasa respect kalian kepada lingkungan. Kalau kalian punya kucing misalnya di rumah, peliharaannya, misalnya dikasih makan, diperlakukan dengan baik. Nah, itulah bagian dari respect kalian kepada binatang. Dan yang terakhir adalah respect kepada diri sendiri. Kalian punya organ di dalam tubuh kalian, kalian punya tubuh kalian, nah kalian juga harus memperhatikan. Jangan kalian hanya memperhatikan hal yang lain, tetapi diri sendiri kalian tidak perhatikan. Kebersihan diri kalian, itu juga menjaga kebersihan diri adalah salah satu bentuk respect terhadap diri sendiri. How do you treat people who are different from you? Nah, di dalam respect ini yang penting adalah biasanya perbedaan yang ada pada di antara kita. Kita kan manusia itu tidak sama kan? Manusia itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin ada manusia yang sama. Bahkan yang kembar pun itu pasti ada perbedaan. Nah, respect ini sangat berhubungan dengan perbedaan. Karena biasanya seseorang ingin memperlakukan dirinya, memperlakukan orang lain itu berdasarkan dirinya gitu. Kalau dirinya itu bersih, berarti dia ingin orang lain bersih gitu. Tetapi yang dimaksud di sini, kalian harus memperhatikan bahwa manusia adalah berbeda, different. Jadi kalau kalian ingin bersih misalnya, menurut saya kebersihannya harus seperti ini. Tetapi menurut orang lain mungkin kebersihannya berbeda. Nah, bagaimana kalian harus memperlakukan orang itu? Tidak boleh kalian istilahnya memaksakan kehendak kalian bahwa harus seperti ini, bersih itu harus seperti ini, harus seperti saya. Tidak boleh. Karena setiap orang berbeda-beda, berarti kalian harus memperhatikan sisi dari orang tersebut. Perbedaannya apa, dan kalian harus bisa memahami. Nah, itu respect juga harus seperti itu. Jangan juga karena perbedaan itu, kalian nggak boleh menghakimi seseorang. Misalnya, kalian bilang, oh orang ini kotor banget, belum tentu seperti itu ya. Belum tentu seperti itu. Mungkin dia pemahaman bersihnya berbeda dengan kalian seperti itu. Nah, oleh karena itu, apa yang kalian harus lakukan adalah, kalau kalian yakin nilai-nilai yang baik yang kalian miliki, berarti kalian harus diskusi, harus menyampaikan bahwa yang bersih itu sebaiknya seperti ini, yang kamu lakukan mungkin kurang baik. Nah, bagaimana menurut kamu? Mana yang lebih baik? Nah, bisa seperti itu. Tapi yang jelas, jangan kalian hakimi seseorang karena perbedaan yang kalian miliki di antara kalian. Do you offer to be friend? Nah, kalau ada teman yang berbeda, jangan justru dijauhi, tetapi kita ajak dia untuk menjadi teman kita. Tujuannya apa? Yang tadi, kalau memang ada
kesalahpahaman terhadap beberapa konsep, beberapa nilai, nah kalian bisa menjelaskan kepada teman tersebut. Nah, oleh karena itu tidak boleh dibedakan setiap teman. Selain contoh kebersihan, misalnya teman yang misalnya dia pemahaman terhadap pelajarannya agak kurang, agak lambat, nah begitu juga begitu. Jadi kalau kamu respect sama dia, berarti kalian akan mengajak dia untuk belajar bersama. Ayo kita belajar bersama. Oh, kamu kurang paham ini ya, saya coba ajarkan sedikit nih, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalian dekati dan coba membantu orang tersebut. Nah, itulah offer to be a friend, pentingnya seperti itu. Do you get to know who a person really is? Nah, dari kedekatan itu kalian akan tahu bahwa sebenarnya seseorang itu sebenarnya dia itu seperti apa. Jadi kalau dia memang sebenarnya kurang bisa memahami apa yang diberikan guru, berarti kalian harus siap menjadi orang yang ada di dekat dia untuk membantu dia. Kalau dia memang orangnya pemahaman bersihnya itu misalnya kurang maksimal, berarti kalian harus menjadi orang yang ada di samping dia yang untuk memberikan pemahaman kebersihan yang lebih maksimal kepada dia. Berarti kalian harus memahami dengan adanya kalian menjadi teman dekat ya, kalian akan tahu, oh dia ternyata karakternya seperti ini, dan ini menurut saya kurang. Nah, kalian harus bantu dia untuk bisa memperbaiki yang kurang tersebut. Nah, di dalam respect itu kebalikannya adalah kalau orang tidak respect itu pasti akan marah-marah terus ya, tidak menghormati, tidak respect pada seorang, dia akan selalu marah ya. Kalau dia tidak bisa menerima perbedaan yang ada pada teman-teman, maka yang ada adalah kesel terus gitu ya. Hatinya itu akan selalu merasa kenapa kok begini, kenapa kok begini. Nah, itulah yang terjadi kalau orang tidak memahami dari pengertian respect. Nah, apa yang terjadi kalau orang seperti itu? Biasanya dia akan menyalahkan orang lain. Yang tadi saya bilang, kamu kok kotor, kamu kok nggak ngerti. Gitu. Nah, biasanya kita akan saling menyalahkan. Nah, ini yang tidak baik, yang sering terjadi pada diri kita. Do you admit when you are wrong? Nah, itu juga kita ketahui bahwa kesalahan itu bukan hanya pada seseorang, kadang-kadang kita juga melakukan kesalahan. Nah, itu juga kita harus memahami hal tersebut. Jadi makanya jangan sampai kita menyalahkan orang dan diri sendiri ternyata ada juga hal kesalahan yang harus kita perbaiki. Do you say I'm sorry? Nah, kalau misalnya kita melakukan kesalahan, berarti kita harus berani mengatakan minta maaf kepada orang ataupun pada lingkungan kalau kita melakukan kesalahan. Nah, jangan justru marah ketika kita melakukan kesalahan, justru kita marah pada orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan dan kita tahu itu salah, maka kita harus meminta maaf. Apalagi sampai yell atau scream ataupun menggunakan kekuatan fisik ya untuk menunjukkan kemarahan kalian. Nah, itu tidak baik. Nah, bagaimana respect di kelas? Nah, respect di kelas ini begitu penting ya teman-teman. Kita ada guru yang sudah pasti yang kalian harus respect di dalam kelas. Selain guru, teman-teman juga pastinya teman sebaya kalian, teman sekelas kalian harus respect pada mereka juga. Nah, cara kalian respect atau berperilaku di kelas itu sangat menentukan bagaimana kalian memberikan penghargaan ataupun rasa hormat kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah, sekarang mungkin kita dalam kondisi pandemi, pembelajaran secara online, berarti nilai-nilai digital learning kalian itu harus ada juga. Jadi bukan berarti kalian dengan adanya pembelajaran online ini kalian bebas melakukan apa saja, gitu kan? Tidak. Tetapi bagaimana kalian berperilaku di dunia maya itu juga penting untuk bisa diperhatikan. Misalnya, do you talk while others are talking? Apakah kamu berbicara ketika orang lain berbicara? Artinya banyak memotong pembicaraan orang. Nah, ini juga tidak baik. Begitu juga kalau di kelas, begitu juga ketika di Zoom meeting, kalau ada guru berbicara, berarti jangan berbicara. Ataupun kalian melakukan hal yang lain. Ya, misalnya sekarang saya bicara nih, nggak tahu di kamar kalian atau di rumah kalian melakukan apa. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kalau memang ada kegiatan, misalnya ada seminar ataupun ada kajian seperti ini ataupun ada kegiatan motivasi, ya berarti kalian harus mendengarkan itu baik-baik gitu kan, duduk dengan baik, melihat layar dengan baik,
tanpa melakukan hal-hal yang lain. Nah, ini juga menjadi sebuah adab dalam kalian berperilaku di dunia maya ya. Do you raise your hand when you need help? Ketika kalian ini minta izin itu penting sekali ya. Nanti kalau di pembelajaran biasa kalian harus minta angkat tangan ya. Begitu juga sekarang di virtual kan ada feature-feature yang bisa kalian gunakan untuk lebih sopan dalam bertanya ataupun berbicara pada orang lain. Do you help teachers and other students? Nah, ini penting juga bagaimana kalian untuk menjaga respect ya, rasa saling menghormati di antara kalian adalah saling membantu. Guru juga perlu dibantu, teman-teman yang lain juga perlu dibantu. Nah, yang penting lagi adalah kebersihan, karena tadi kita juga kasih contoh tentang kebersihan ya. Kebersihan itu begitu penting, terutama kebersihan ini jangan diartikan hanya fisiknya saja, tapi kebersihan ini mencakup keseluruhan, kebersihan lingkungan, kebersihan diri, dan juga kebersihan rohani. Nah, itu juga penting ya. Nah, ini apa yang kita lakukan sekarang ini adalah salah satu bentuk kebersihan juga, menjaga kebersihan rohani kita supaya kita lebih bisa memahami kebutuhan rohani kita akan sesuatu. Itu bukan hanya jasmani yang membutuhkan asupan, membutuhkan vitamin, tetapi rohani juga penting. Nah, dengan banyak mengikuti kegiatan motivasi, ngobrol dengan Abi ataupun kalian saling sharing, nah itu akan menjaga kebersihan pada diri kalian, terutama kebersihan rohani. Oke, itu nanti jelaskan. Yang lainnya, we are different from each other, but we also have similarities. Tapi jangan lupa, walaupun kita berbeda, tadi kita katakan kita berbeda, tetapi kita mempunyai kesamaan. Ya, kesamaan itulah yang harus kita kedepankan, jangan perbedaannya. Ya, karena kalau kita mengedepankan perbedaan itu nggak akan pernah ada habisnya. Manusia itu selalu berbeda, semuanya berbeda itu, berbeda bentuknya, berbeda ukurannya, warna kulitnya, warna slime, banyak sekali perbedaannya. Tapi yang harus kita kedepankan adalah persamaannya. Persamaannya apa? Kita memiliki harapan dan mimpi yang sama. Kita memiliki harapan untuk menjadi siswa yang baik. Kita memiliki mimpi untuk bisa berhasil di sekolah. Nah, itu semuanya sama. Semua anak-anak yang sekolah itu pasti mempunyai harapan dan mimpi yang sama. Nah, itu yang kita kejar, persamaan itu. Mari kita sama-sama menggapai harapan dan mimpi-mimpi kita. Jangan perhatikan perbedaan yang ada pada diri kita. We all have feeling and emotion. Itu juga penting. Kita semuanya memiliki perasaan dan emosi. Oleh karena itu, bagaimana kita harusnya bersikap kepada teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita itu, kita harus perhatikan perasaan mereka, perhatikan emosi mereka. How you show respect is all up to you. Respect means caring and treating other with kindness. Nah, tadi saya bilang ya, bisa kita bersikap untuk apa? Pastinya untuk kebaikan, ya. Karena kita di sini ingin belajar sesuatu yang baik, berarti treating others-nya itu dengan kebaikan. By showing respect for others, property, the environment, and yourself, tadi sudah saya jelaskan, you will in turn earn the respect that you deserve. Kalau kalian sudah melakukan itu semuanya, kalian sudah melakukan respect kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian, kepada benda-benda yang ada di sekitar kalian, kepada lingkungan, dan kepada diri kalian, maka kalian akan mendapatkan apa yang seharusnya kalian dapatkan. Oke, ada hal lain di sini yang penting juga. I was raised to show respect. I was taught to knock before I open a door. Nah, sebelum kalian membuka pintu, kalian diajarkan untuk knocking, untuk mengetuk dulu. Nah, ini menunjukkan adab ya. Di sini ini semuanya menunjukkan adab. Say hello when I enter the room. Salam ketika masuk ke ruangan. Say please and thank you. Silakan, please. Kesopanan yang menunjukkan kesopanan. Terima kasih kalau kalian perlu berterima kasih. And to have respect for my elders. I would let another person have my seat if they need it. Kita akan memberikan tempat kita bila seseorang membutuhkannya. Nah, ini salah satu bentuk respect yang luar biasa. Ketika orang membutuhkan, bahkan kita bisa memberikan apa yang kita punya. Yang sebenarnya kita juga butuh. Nah, itulah respect yang luar biasa. Say yes sir and no sir. Jangan mengatakan yes, no, okay. Nah, itu kata-kata yang apa ya? Yang tidak ada
sopan santunnya itu. Tapi kalau mengatakan yes sir, thank you sir, oh no sir, I'm sorry sir. Nah ini satu-satu kata-kata seperti ini perlu kita biasakan dalam kehidupan kita. Termasuk dalam dunia digital ya, biasanya dunia digital kita chatting ya. Nah dalam chatting juga kita harus biasakan seperti itu. Help others when they need me, bantu orang lain, not stand on the sideline and watch. Jangan hanya menonton, apalagi cuma ada di sampingnya gitu, tapi tidak mau membantu gitu. Walaupun kalian ada di samping, kalau nggak ada yang dibantu ya percuma. Hold the door for the person behind me, ya. Kalian ketika membuka pintu, ditahan pintunya sampai orang lain yang ada di belakang kita bisa masuk, ya. Say excuse me when it's needed and to love people for who they are and not for what I can get from them, and most importantly, I was raised to treat people exactly how I would like to be treated by others. Jadi kalau kalian mencintai seseorang, bukan berarti kalian itu bukan berarti mencintai seseorang itu karena kalian ingin mendapatkan sesuatu, tidak. Tapi yang lebih penting adalah kalian memperlakukan seseorang seperti diri kalian ingin diperlakukan. Sudah pastinya kita sebagai manusia ingin diperlakukan sebaik-baiknya kan, nggak mau kan nggak mungkin ada satu manusia yang ingin diperlakukan jahat. Nah berarti kalau kita ingin diperlakukan sebaik-baiknya, berarti kita juga memperlakukan orang lain sebaik-baiknya. Begitu juga kata mutiara ini dari Hussein Nisa mengatakan, treat people the way you want to be treated. Kalian harus memperlakukan seseorang seperti kalian ingin diperlakukan. Talk to people the way you want to be talked. Bicara pada seseorang seperti kalian juga ingin orang bicara kepada kalian. Respect is earned, not given. Respect itu didapatkan, didapatkan bukan diberi. Jadi kalian harus mendapatkan respect tersebut. Kalian yang harus ada sesuatu, ada usaha yang kalian lakukan untuk mendapatkannya. Jangan hanya menunggu, tapi harus ada usaha untuk mendapatkan respect tersebut. Berarti caranya gimana? Ya kalian harus respect juga kepada orang lain. Baru kalian akan mendapatkan respect tersebut. Show respect to people even when they don't deserve it. Walaupun orang itu dia tidak cocok mendapatkan respect, tetapi tetap kalian harus respect kepada mereka. Karena respect is a reflection of your character, not theirs. Karena respect itu tidak bergantung pada orang yang ada di depan kita. Tetapi respect itu adalah refleksi dari karakter kalian. Jadi kalau walaupun orang yang di depan kalian itu tidak pantas mendapatkan respect, kalian harus tetap menunjukkan respect kalian. Karena respect itu bukan berdasarkan orang yang ada di depan kalian. Respect adalah apa yang kalian keluarkan, refleksikan dalam karakter kalian. Berarti kalau kalian respect, diri kalian yang akan mengeluarkan respekan itu, karakter kalian yang akan mengeluarkannya, bukan tergantung pada orang lain. Nah ini menjadi slide terakhir, ya ini slide terakhir ya teman-teman dari kajian ini. Tetapi yang penting lagi teman-teman adalah ada satu terakhir video yang mau saya putar di sini. Menurut teman-teman siapa orang di sekitar kalian yang paling perlu kalian respect? Coba kita buka di kolom chat. Siapa yang menurut kalian siapa yang paling utama mendapatkan respect dari kalian? Orang tua, Adiat Manda Marjati, Get Jayan Jainuvida. Orang tua, ya betul sekali ya. Sudah mewakili semuanya ya. Saya rasa semuanya paham bahwa yang perlu mendapatkan respect dari kalian pertama dan utama adalah orang tua kalian. Karena orang tua kalianlah orang yang istilahnya yang paling penting, yang paling banyak memberikan sesuatu kepada kalian. Tidak ada yang bisa mengalahkan jasa orang tua kalian. Ya. Jadi yang pertama dan utama yang perlu kalian respect adalah orang tua kalian. Jadi kesimpulannya, respect itu begitu penting dilakukan baik di lingkungan sekolah, asrama nanti maupun di rumah kalian,
bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik, bagaimana kita bisa mengedepankan adab sikap kita yang baik, dan itu semuanya berasal dari diri kita. Kita yang harus memulai, kita yang harus melakukan hal yang baik tersebut, memperlakukan yang baik tersebut, baru kita akan mendapatkan hal yang baik tersebut. Jangan kalian menunggu, tetapi harus dimulai dari karakter yang ada pada diri kalian. Dan yang lebih utama lagi kalian, terakhir, respect kepada orang tua. Nah, mengenai respect pada orang tua, ini ada satu video yang akan saya tonton kepada kalian, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sorry. Kenapa tidak bisa ini? Saya tunggu sebentar ya. It's coming now. αυτό? Ένα σπουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και το απάντησε και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά,
χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Ya, teman-teman, itulah orang tua ya. Oleh karena itu, dari video ini saya yakin kalian paham ya, kenapa kalian harus respect pada orang tua kalian. Oke? Oke, untuk hari ini saya cukupkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana kalian bisa mengaplikasikan ya apa yang sudah dijelaskan, bukan hanya memahami, bukan hanya mendengarkan, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kalian bisa mendalami, mencermati, lalu mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan di dalam kehidupan kalian. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan untuk bisa mengaplikasikan semua yang kita pelajari, termasuk saya sendiri ya, bukan hanya kalian. Ya, kita sama-sama belajar di sini, bukan berarti saya yang memberikan materi ini sudah bisa melakukan itu semuanya, tidak berarti seperti itu, tetapi kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan setiap sesuatu yang saya berikan itu juga menjadi pembelajaran buat saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, insya Allah kita kalau setiap minggu, bahkan dengan abi-abi yang lain juga mungkin ada kegiatan yang lain yang kalian lakukan, kita saling mengingatkan seperti ini, memberikan nasihat, memberikan hal-hal yang baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih baik nantinya. Terima kasih. Kita tutup kajian pada hari ini. Apa yang sudah disampaikan, insya Allah yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk, yang kurang itu dari saya sendiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan membaca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, Bi.